Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video singkat tentang PLSQL, di mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas satu yang sistem basis data yang diampu oleh yang terhormat Pak Swanto Sanjaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sutrio Prihatinoto dengan NIM 1205001133007. Baik, di sini saya ada 5 pokok pembahasan, di mana yang pertama adalah penggunaan variabel, yang kedua tipe data, yang ketiga penerapan SQL pada PLSQL, dan yang keempat conditional control, if and case, serta yang terakhir adalah basic loop. Oke, lanjut langsung ke poin pertama, yaitu variabel. Nah, sebelum kita mengetahui lebih tentang variabel, kita harus tahu sih, lebih baik kita harus tahu apa itu variabel. Nah, variabel itu sendiri bisa dianggap sebagai wadah penyimpanan yang menahan sesuatu sampai dibutuhkan. Kurang lebih kayak variabel ini adalah tempat menampung suatu nilai. Nah, nilai yang dapat diwakili oleh variabel ini dapat angka, seperti angka, string karakter, boolean, atau tipe data lainnya. Selanjutnya, saat mendefinisikan variabel di bagian deklarasi, selain kita dapat menetapkan tipe data, kita dapat menetapkan nilai awal dari suatu variabel. Nah, sedikit catatan untuk penulisan variabel tidak boleh digunakan spasi. Nah, selanjutnya untuk memberikan nilai ke variabel kita membutuhkan operator penugasan, yaitu titik 2 dan sama dengan. Mana nanti kita akan tahap selanjutnya kita akan pelajari lebih tentang variabel ini. Selanjutnya, sebelum kita membuat variabel, kita harus tahu nih bagian struktur blok PLSQL, di mana ada 3, yaitu ada declare, begin, dan end. Susunannya seperti ini, di mana di dalam declare ini berisi tentang deklarasi semua variabel yang akan kita gunakan atau kita eksekusi. Selanjutnya, di dalam begin dan end ini berisi pernyataan SQL yang untuk mengambil data dari database, dan pernyataan PLSQL untuk manipulasi data dalam blok, di mana mempunyai syarat harus mengandung setidaknya satu pernyataan. Nah, declare ini sifatnya opsional, sementara begin dan end ini sifatnya adalah wajib. Nah, selanjutnya kita sebelum membuat variabel kita juga harus tahu mengenai tipe data. Berikut tipe data yang ada di dalam PLSQL. Nah, di sini untuk tipe data numerik ada pada umumnya digunakan ada 3, ada number, numerik, dan integer. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa saja karena mengingat durasi video yang takutnya nanti lebih panjang. Selanjutnya, untuk tipe data karakter ada char, varchar, dan lain sebagainya. Dan tipe data boolean ada true dan false. Untuk boolean ini hanya ada 2, yaitu true atau false, tidak ada yang lain. Selanjutnya, tipe data datetime, yaitu ada date, ada timestamp, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, setelah kita mengetahui tentang blok dan juga tipe data, selanjutnya kita akan belajar tentang operatornya terlebih dahulu. Operator itu sendiri ada 2, yaitu operator aritmatika dan operator perbandingan, di mana untuk operator aritmatika seperti biasa ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo. Nah, modulo ini biasanya digunakan untuk mencari ganjil atau genap. Nah, selanjutnya operator perbandingan. Nah, di sini ada besar kecil, tidak sama dengan. Selanjutnya ada tiga simbol ini berfungsi hanya untuk komentar. Nah, ini berfungsi untuk di dalam kode editor. Nah, selanjutnya ini operator penugasan yang sebelumnya sudah kita senggol ataupun kita terterakan tadi di awal. Selanjutnya ada operator penggabungan. Nah, untuk operator penugasan dan penggabungan nanti ini akan kita praktekkan. Dan juga simbol-simbol seperti besar kecil ataupun kecil dari ini juga kita akan praktekkan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu operatornya, barulah kita bisa membuat variabel. Nah, untuk variabel itu sendiri berada di dalam declare dengan sintaknya seperti
nama variabel, selanjutnya diikuti dengan tipe datanya, titik koma, jangan lupa. Dan juga bisa juga kita berikan buka kurung, di mana di dalamnya itu ada batas digit nilai yang fungsinya itu nanti akan saya perjelas lagi, dan tutup kurung, titik koma. Oke, langsung saja kita praktekkan. Seperti kita ketahui, di sini kita akan membuat declare begin dan end terlebih dahulu. Selanjutnya kita baru bisa mendeklarasi variabelnya. Di sini kita berikan batas nilainya itu adalah 50. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk yang ini nih, digit ini, buka kurung, di dalamnya jumlah digit itu atau batas digitnya, ini adalah sifatnya opsional, karena ada beberapa tipe data yang tidak menggunakan eh, batas nilainya. Contohnya seperti that ini. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat variabelnya. Di sini coba kita outputkan. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan operator penugasan, penggabungan, sorry. Baru selanjutnya kita masukkan nama variabelnya. Sorry. Ini maksudnya kita berikan vname aja. Jangan lupa berikan titik koma. Kita masuk ke usernya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya jangan lupa kita berikan set server output on. Di mana fungsi ini agar kita bisa mengeluarkan ataupun mengoutputkannya, kurang lebih seperti itu. Baru kita masukkan file yang akan kita outputkan, yaitu add tugas1.sql. Klik enter. Maka di sini yang keluar adalah nama, karena di sini kita sudah berhasil membuat variabelnya, akan tetapi kita belum memberikan nilainya. Maka dari itu keluarnya hanya tulisan yang kita ketik di sini. Nah, bagaimana jika kita hapus tulisannya? Maka dia akan di sini PLSQL prosedur sukses, yang artinya kita sudah berhasil. Akan tetapi karena kita belum memberikan nilai kepada variabel vname dan birthday, maka dia tidak akan mengeluarkan output apa-apa. Oke, langsung lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nilai ke variabel. Untuk memberikan nilai ke variabel, kita menggunakan operator ini tadi, yaitu titik 2 dan sama dengan. Nah, untuk memberikan nilai ke variabel juga ada dua, di mana kita bisa memberikannya ketika kita mendeklarasi, langsung kita berikan nilai, atau kita deklarasi terlebih dahulu, nanti di bagian begin baru kita berikan nilai. Saja kita praktekkan. Nah, di sini kita sebagai contoh kita deklarasikan nilainya langsung. Tuh, titik 2 sama dengan. Nah, di sini kita memberikan nilai ke dalam variabel vname. Nah, dengan nilainya adalah Ahmad. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, di sini kita akan masukkan nilai ke dalam variabel birthday ini setelah di begin, di dalam begin.
Nah, kurang lebih seperti ini. Coba kita jalankan. Artinya di sini kita akan memberikan nilai ke dalam variable name dengan nilainya Ahmad. Selanjutnya kita memberikan nilai ke dalam variable D dengan nilainya itu 19 Mei 2002. Jangan lupa titik koma. Nah, itu sudah keluar. Oh, ini sorry, di sini kita berikan variabelnya birthday. Nah, sudah keluar, yaitu untuk namanya Ahmad, lahir 19 Mei 2002. Oke, di sini kita sudah berhasil memberikan nilainya ke dalam variabel. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada penerapan SQL pada PL/SQL. Nah, di sini saya mencontohkan mungkin di select aja, karena ya mungkin di dua ini bisa di select aja mungkin atau di delete. Takutnya nanti memperpanjang durasi videonya. Oke, selanjutnya kita coba yang kedua tadi, kita bagian untuk select dulu ya. Sini akan saya cepatkan saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk penerapan SQL pada PL/SQL ini kita membutuhkan tabelnya dulu. Kita harus menginputkan datanya. Karena di sini kita membuat declare vname, di mana untuk merujuk ke merujuk ke tabel employees first name, tipenya itu sama, kita mengambil ataupun sama tipe dengan first name. Percent type ini fungsinya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah ada filenya. Langsung saja kita masukkan ke dalam satu folder. Tujuannya untuk mempermudah agar kita tuh tidak payah-payah. Jadi kita bisa kopikan saja. Nah, setelah kita drag, mungkin kita bisa langsung importnya. Nah, untuk cara importnya itu sendiri dengan cara kita berikan add nama filenya. Nah, setelah namanya harus sama dan juga .sql-nya, baru kita klik enter. Nah, berikutlah proses mengimport datanya. Kita tunggu saja. Nah, setelah itu dia minta value, kita berikan angka 1. Nah, setelah selesai, kita bisa klikkan lagi. Ini tugas kita tadi. Nama file tugas 1 kita tadi. Nah, sini udah keluar, dimana yaitu namanya itu Nain dengan gaji 17.000 dengan pajak 850. Nah, ini bisa kita ganti. Contohnya coba kita berikan nilai 19 ID-nya. Ini dia merujuk ke dalam tabel PL/SQL kita tadi. Makanya dia bisa mengambil atau menyelek gitu, mengeluarkan menyelek lalu kita mengeluarkannya gitu loh. Oh, tidak ada. Coba kita berikan nilainya itu 190. Sudah juga. Bagaimana jika dengan kita berikan nilai 80, 100 ya, sebagai contoh saja ya. Nah, ada dengan namanya Stephen dengan gaji 24.000 dan pajaknya itu 1.200. Untuk pajaknya ini dia mengambil dari variabel vtext. Nah, vtext ini dia sama kayak mengambil tipe data itu sama kayak dengan Visual.
Oke, untuk select mungkin kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian delete, dimana untuk apa dia sendiri delete from nama table where conditionnya lalu statementnya apa yang akan kita lakukan. Oke, bagaimana caranya? Saja di sini akan saya coba cepat. Nah, kurang lebih seperti ini caranya. Coba kita jalankan. Sini ada errornya. Coba di sini kita berikan nilai 100. Nah, di sini kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam percabangan if. Nah, di sini ada 3 kondisi, yaitu if dengan 1 kondisi, if dengan 2 kondisi, if dengan lebih dari 2 kondisi. Nah, mungkin langsung saja kita praktekkan dari yang pertama, dari 1 kondisi. Seperti biasa, kita jangan lupa berikan declare begin end ya. Nah, selanjutnya if ini kita masukkan kondisinya jika variabel, seperti itu mungkin cara bacanya. Jika v nilai berisi dari nilainya lebih besar daripada 50, maka kita akan keluarkan kita akan mengeluarkan nilainya. Coba. Sini mungkin kita sebutkan aja. Seperti aja sebagai contoh. Nah, di sini kita sudah berhasil, dia keluar nilainya A, karena nilai kita 70, dimana di sini kita memberikan jika nilainya di dalam variabel itu nilainya lebih besar daripada 50, maka keluarkan nilai A, gitu. Nah, bagaimana jika di sini kita isinya 40? Apa yang akan terjadi? Nah, sini sudah berhasil juga, akan tapi dia tidak mengeluarkan apa-apa karena ketika nilainya tidak sesuai if atau tidak lebih besar daripada 50, maka dia langsung end if, langsung keluar. Maka dia sementara ketika end if tidak ada keluar output yang akan kita keluarkan. Lanjut ke dalam kondisi selanjutnya. Kedua, ketika dua kondisi itu menggunakan if, then, else, dan end. Kita bisa berikan nilai ini. Seharusnya ketika nilainya lebih kecil daripada 50 atau apapun nilai if ini tidak terpenuhi, maka dia akan else. Ketika dia terpenuhi, maka dia akan melakukan yang 10 ini.
harusnya dia ini mengeluarkan nilai yang E. Nah, kan sudah keluar E, nilai kita 40. Ini sudah berhasil ketika dua kondisi. Nah, bagaimana jika lebih dari dua kondisi? Maka kita menggunakan apa baru lagi, yaitu else if namanya. Di sini kita berikan lagi kondisi lagi. Nah, coba kita keluarkan nilainya. Di sini kita berikan nilainya itu 55. Lihat apakah apa yang akan keluar. Ini jadi cara bacanya, ketika if ini tidak terpenuhi maka dilanjut ke else if. Ketika else if tidak terpenuhi maka dilanjut ke else if yang ini sampai dia itu terpenuhi. Jika tidak ada yang terpenuhi maka dia akan lari ke else. Baru dia akan menjalankan yang nama itu syntax and if, ataupun kita keluar dari percabangan if ini. Nah, kita mendapat nilai C karena nilainya ini ada 55, di mana 55 itu lebih besar daripada 50. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar yang namanya itu percabangan case. Seperti ini. Nah, sini kita masukkan case nilai. Apabila nilainya kita berikan misalnya 40, maka kerjakan ini. Contohnya seperti itu. Coba kita jalankan. Di sini tidak berhasil karena ada kesalahan. Coba kita lihat lagi banyak. Kita harus berikan di sini perintah MC. Coba kita jalankan lagi. Nah, di sini sudah keluar D karena nilai yang kita masukkan ke dalam nilai adalah 50 bukan 40, maka dia keluarnya adalah D. Nah, begitu juga dengan yang selanjutnya ini. Mungkin di sini sama saja, hanya saja diulang-ulangannya. Diulang-ulang saja. Di sini when, then, dan else.
seperti ini. Coba kita lihat apa yang kita keluar, nilai B. Ini aja di copy aja sampai beberapa statement. Pokoknya dia ketika terpenuhi antara when ini sama nilai yang kita masukkan ke dalam variabel nilai dengan nilai di when ini, maka dia akan melakukan DBMS output line-nya atau tuntennya ini. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan ke else, baru ke endcase. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perulangan. Dimana contoh seperti itu, loop statement, exit when, isi condition, baru end loop. Nah, selanjutnya di sini untuk perulangan loop di sini akan saya contohkan mungkin yang bagian ini saja, karena ini mungkin sama saja, hanya saja ini malah diberikan if dan end if gitu. Melihat soalnya takutnya nanti malah memperpanjang video durasi video. Langsung saja kita praktekkan. Kita komentari tadi yang bagian case tadi. Selanjutnya kita coba buat. Di sini akan coba saya percepat aja. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama kita deklarasikan. Kita berikan sebuah variabel dengan nama A dengan tipe data number dengan nilai 1. Di sini kita akan menggunakan looping nomor 1. Di sini merujuk ke variabel FA nilai 1. Selanjutnya kita berikan nilai variabel FA ini kita berikan akan bertambah-tambah 1 apabila nilai FA ini lebih besar daripada 10, maka baru dia keluar dari looping. Dan exit baru looping. Maksud saya baru dia keluar dari loopingnya, baru end if, baru di end loop lagi. Maksud itu gini, seperti ini. Sorry. Ketika nilainya itu lebih besar daripada 10, dia akan keluar exit. Selanjutnya if-nya juga akan keluar dari end if, baru selanjutnya dia keluar dari end loop, baru paging-nya selesai. Coba di sini akan kita coba langsung praktekkan saja ya. Demo kan. Seharusnya di sini keluar nilainya adalah 10. 1 sampai 10. Nah, kurang lebih seperti itu. 1 sampai 10. Nah, bagaimana jika nilai di sini kita ubah menjadi 20? Maka nilainya juga akan bertambah 1 sampai 20. Jika di sini kita berikan nilainya 0, maka dia akan dari 0, 1, 2, 3 dan sampai nilai if ini terpenuhi, baru dia akan keluar dan exit. Oke, mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.